Hello guys, welcome to Historical Linux. If you happens to be first time visiting my channel, this is a channel where I install and I review Linux distribution almost every weeks. Last weekend I installed Garuda Linux Mocha editions KDI Capuchin themes, and this is the part 2 of my vlogs. Nah, teman-teman, minggu lalu saya sudah menginstal dan mereview Garuda Linux. Ini adalah videonya kalau teman-teman mau menonton full installation guide-nya dan review lengkap ada di video sebelumnya. Dan ini adalah part 2 dari video tentang Garuda Linux edisi Mocha terbaru ya, tahun 2025 bulan Maret. Kemarin ada yang tanya berapa memori yang terpakai, sekitar 1,6. Dan sebelum mulai saya akan melakukan updating, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengupdate. Hanya perlu mengetik Garuda update dan dia sudah akan mengupdatekan kita. Baru selisih sekitar 4 hari ya, tapi updateannya itu sudah di atas 600-an mega. Salah satu yang merepotkan di rolling release memang kita harus sering mengupdate guys. Nah, setelah mengupdate, saya akan langsung mulai dengan tips bagaimana saya mau mengganti logo ini guys. Jadi kalau di Garuda Linux itu pada waktu kita menjalankan terminal, dia akan langsung jalankan fast fetch dengan logo yang sudah di custom sama developernya. How to change the logo ya? It's very easy actually. You just need to prepare a PNG file PGN ya. Nah, masuk ke folder ini, user shares icon Garuda, dan copy file PNG yang kita inginkan ke folder ini. Kemudian kita akan mengedit sebuah file config ya, namanya itu adalah mocha.jscon ya. Dan kita cari alamat dari nama file kita dan kita ganti dengan nama file yang tadi kita copy ke folder icon tersebut. Dan kalau kita jalankan terminal, langsung the logo already changed simply by adding another PNG files, and then we edit the configurations files. Dan di sini besarnya bisa kita ganti-ganti ya. Saya perkecil ukuran size-nya supaya kalau di screenshot jauh lebih baik. Nah, ini saya sudah cocok ya. Saya sudah ganti dia punya logo. Yang kedua, kita akan mengganti the splash screens. Pada waktu kita booting, sebelum masuk ke session kita akan dikasih sebuah splash screen. Caranya sangat mudah, di folder tadi kita juga copy file PNG yang kita inginkan dan kita mengedit file splash ini. Posisinya ada file yang akan kita edit itu ada di directory di atasnya ya. Splash ini kita edit, kita ganti nama filenya logo2.epng, dan di sini ukurannya bisa kita ganti juga. Saya ganti jadi 30, jadi lebih besar dia ukurannya. Nah, ini adalah kita mengedit splash screen-nya ya. By the way, untuk mengedit dan merename kita harus mempunyai privilege sebagai administrator ya. Nah, caranya adalah klik kanan tadi. Bisa diulang videonya. Kalau kita sudah masuk terminal sebagai admin, sebagai root, maka kita konteks menu, kalau kita right click itu ada rename dan ada copy, ada paste. Tapi kalau kita nggak ada masuk sebagai root, semua perintah writing-nya itu tidak dibolehkan. Yang ketiga, kita akan mengganti gambar dari grupnya ya. Caranya masuk ke folder yang tadi juga, kita persiapkan file gambar yang kita ingin pakai, kita tinggal copy. Nah, di sini harus diperhatikan dimension-nya itu hanya bisa 120 kali 120, sangat kecil ya. Dan kemudian kita mengedit file yang namanya itu adalah theme. Nah, filenya itu ada di directory yang sama, di lokasi yang sama ya.
Nah ini file theme ini. Jadi kita tinggal ganti namanya menjadi logo2.png sesuai dengan nama file yang tadi kita kopikan. Udah selesai. Nah, kita tinggal logout, kita tinggal restart. Dan ini kita restart ya. Nah, logonya sudah menjadi logo yang kita custom. Nah, ini adalah splash screen-nya ya, tidak gambar pelangi lagi. Sudah gambar Garuda dengan background hitam, merah dan putih. Oke, I also wants to change the application launcher ya, terlalu transparan sehingga mengganggu saya. Caranya adalah kita masuk ke sistem setting, desktop effect, dan kita aktifkan blur. And then set the blur strength as needed sesuai yang kita inginkan, dan di sini backgroundnya sudah jadi ngeblur dan tidak mengganggu mata lagi. Kalau blurnya terlalu kuat, kita bisa perlemah sedikit dan kurang begitu banyak pengaruhnya. Saya lebih suka yang begini ya dibanding transparan, itu mengganggu mata. Oke, langsung kita akan main game saja. Ini adalah PCSX2 PlayStation Emulator 2. I'm going to play Burnout 3 Takedown. The configuration is as shown before. Resolutionnya itu adalah 2 kali. Dan di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa Garuda Linux running on Intel 5, ada GPU-nya ya. Dan hanya 4 GB RAM, tetapi sudah bisa menjalankan PCSX2 dengan lancar. Dengan posisi ada GPU screen recorder running on background. And over here I did not fasten the recording. Ini benar-benar real time. Dan seperti terlihat ya, very smooth. Di video yang lalu saya sudah tunjukkan PCSX2, performa dari PCSX2 ya. Nah, mari kita enjoy the game. Ini adalah game tahun 2004. Very nice ya. PlayStation 2 emulator running Burnout 3 Takedown on Garuda Linux Mocha, Garuda Linux Broadwings, the latest edition of Garuda Linux on 4 GB RAM. Okay, that's enough PCSX2. Saya akan menginstal Steam ya. I install it using Octopi. Very easy, dan Steam-nya langsung kita jalankan seperti biasa, dia akan update. Dan saya hanya bisa menjalankan game yang kecil-kecilan karena kapasitas dari storage saya tidak cukup untuk game yang besar. Dan juga game Steam, kalau yang sudah game yang besar, 4 GB RAM itu nggak cukup. So ini adalah game anak-anak ya, Merge Adventures. Berjalan dengan smooth ya, karena ini game yang ringan. Hanya ingin menunjukkan bahwa di Garuda Linux Mocha Broadwing ini, Steam tidak ada masalah, berjalan dengan baik. Gimana cara mainnya ini? Okay, I speed up the video. It's not as fast as this. So the game name is Merge Adventures. The platform is Steam, running on Garuda Linux Broadwing Mocha KDE Catspuccin theme. Panjang sekali namanya.
Okay, that is Steam. Dan kemudian kita akan memainkan Need for Speed Most Wanted. Dijalankan di atas platform Wine, guys. Wine itu Windows emulator, bukan ya? Jadi sudah ada Om Dede yang menerangkan bahwa Wine itu bukan emulator, bukan Windows emulator. So this is Need for Speed Most Wanted. Playing Need for Speed Most Wanted on Garuda Linux Broadwing 4GB RAM. Berjalan dengan mulus juga. Mari kita nikmati satu racing tanpa saya percepat ya videonya. Mulus sekali dan grafiknya juga rata kanan. Installation Wine-nya sangat simple. Saya menggunakan Autopilot. Ada di video sebelumnya. Dan di sini saya sudah cut ya tadi. Okay, that is Need for Speed Most Wanted running on Garuda Linux Broadwing 4GB RAM. Very smooth. Dan demikianlah ya part 2 dari Garuda Linux ini. Saya membuat vlog ini hanya sebagai catatan. Kelak nanti kalau saya mau ganti-ganti logo dan segala macam, saya tinggal nyontek di video ini. Karena setiap kali kita update ya guys ya, settingan kita itu di reset ulang. Saya tadi sudah coba. Begitu di-update, saya harus ulang lagi semua customizing yang saya lakukan tadi. Misalnya mengganti logo splash screen, mengganti logo fastfed, mengganti logo grup. Ini adalah program terminal yang namanya Kava ya. Dia bisa mendeteksi audio yang lewat di session kita dan dia akan memvisualisasikan semacam equalizers. Oke, thanks for watching. Ini adalah part 2-nya. Bisa dinonton part 1-nya lebih lengkap. See you on next Linux distro on weekend. Gaming Linux distribution.